Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, selamat datang di Review Buku Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pemikiran saya yang berdasarkan pada fenomena hukum hari ini ya. Nah, saya berinisiatif untuk membuat judul Deddy Mulyadi Justice, Role Model Alternatif Mencari Keadilan dalam Sistem Hukum yang Sedang Mengalami Perbaikan. Nah, ini tidak bermaksud melebih-lebihkan seseorang atau melakukan marketing politik bagi seseorang, tidak dimaksudkan demikian. Tapi saya berinisiatif karena melihat beberapa kiprah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, saya awali dengan melihat kondisi hukum saat ini. Yang pertama, adanya ketidakpercayaan terhadap hukum. Masyarakat yang tidak mempercayai hukum cenderung tidak mematuhinya, yang dapat menyebabkan lebih banyak kejahatan dan kekacauan. Memperbaiki hukum dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan menunjukkan bahwa hukum adil, efektif, dan tidak memihak. Selanjutnya, penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah dapat membuat masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten. Memperbaiki hukum dapat membantu meningkatkan penegakan hukum dengan memastikan bahwa hukum jelas, adil, dan dapat diterapkan. Selanjutnya, aksesibilitas hukum. Jadi, banyak orang tidak memiliki akses ke keadilan karena mereka tidak mampu membayar pengacara atau tidak mengetahui hak-hak mereka. Memperbaiki hukum dapat membantu meningkatkan aksesibilitas hukum dengan menyediakan layanan hukum yang lebih terjangkau dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ketidakadilan. Hukum yang tidak adil atau sudah usang dapat menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Memperbaiki hukum dapat membantu memastikan bahwa semua orang diperlakukan sama dan memiliki kesempatan yang sama di depan hukum. Yang selanjutnya, ketidakpastian hukum. Hukum yang tidak jelas atau tidak konsisten dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat. Memperbaiki hukum dapat membantu membuat aturan yang lebih jelas dan mudah dipahami, sehingga orang dapat mematuhinya dengan lebih baik dan mengurangi pelanggaran. Ketidakefektifan. Hukum yang tidak efektif tidak dapat mencapai tujuannya untuk mencegah kejahatan, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi masyarakat. Memperbaiki hukum dapat membantu membuatnya lebih efektif dalam mencapai tujuan ini. Nah, teman-teman, saya melihat kiprah Kang Deddy ya dalam melakukan investigasi lapangan, dalam membantu proses hukum. Dalam hal ini kita garis bawahi pembunuhan atau kecelakaan karena memang kasus Pina Eki ini belum ada kesimpulan yang sudah terkini ya, belum ada kesimpulan inkrah. Kalaupun pada tahun 2016 itu sudah ada inkrah, tapi ternyata masih terdapat kelemahan-kelemahan ataupun tindakan-tindakan hukum yang dianggap tidak tepat gitu. Maka dari itu, sekarang ya penegak hukum dalam hal ini ada polisi, ada pengacara, ada hakim, ada jaksa mencoba meninjau ulang atau memproses ulang kasus ini sehingga bisa mendapatkan putusan hukum yang tepat, adil gitu, tidak memihak ya. Ada beberapa evaluasi yang perlu dilakukan oleh seluruh penegak hukum bahwa kejadian ini masih menimbulkan berbagai macam spekulasi ya atau tanda tanya di masyarakat. Apakah ini murni kecelakaan atau ini adalah rekayasa atau pembunuhan berencana gitu. Nah, semua masyarakat ya tidak hanya pelaksana hukum itu
atau tidak hanya penegak hukum, tapi masyarakat juga ikut menyaksikan, masyarakat juga ikut melihat ya hal-hal yang dianggap janggal dalam peristiwa ini, apakah ini murni kecelakaan atau pembunuhan. Nah, maka dari itu ya, Kang Deddy berusaha melakukan investigasi, ya, melakukan wawancara dengan berbagai macam pihak. Tujuannya saya lihat ya, tujuannya bukan mencari popularitas ya. Mungkin ada sedikit popularitas ya. Yang itu dihasilkan bukan dari tujuan mencari popularitas, tapi efek dari upaya ataupun kiprah Kang Deddy mencoba melakukan investigasi, menelusuri aspek-aspek kebenaran dalam kejadian ini, sehingga beliau mendapatkan popularitas ya. Terlepas kita nggak tahu sebenarnya maksud tujuan utama dari melakukan ini, apakah memang betul popularitas atau memang pure murni mencari kebenaran. Tapi kalau kita bahas dan relevansikan dengan kondisi hukum saat ini yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa kondisi hukum hari ini adalah aksesibilitas ya, terus ketidakadilan juga, tidak transparansi. Nah, ini tentu banyak pihak menginginkan bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia itu perlu dilakukan perbaikan. Apakah hukum Indonesia buruk? Menurut saya sih enggak ya. Tapi hukum itu harus diperbaiki karena ada tuntutan zaman. Zaman semakin kesini semakin berubah, semakin berkembang, tuntutan masyarakat semakin luas dan semakin deras. Maka hukum harus diperbaiki agar bisa menjawab perkembangan zaman. Ada hal-hal yang sebelumnya belum diatur dalam hukum. Ketika zaman berubah, maka hukum harus menafsirkan ulang, mencari alternatif-alternatif agar hukum diformulasikan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu maksudnya. Nah, teman-teman, kiprah tersebut sesuai dengan konsep citizen journalism ya. Saya pernah beberapa kali mengikuti kajian atau mengkaji tentang konsep citizen journalism ya. Konsep ini sebenarnya sudah lama ya. Sebelum ada media sosial yang populer juga sudah ada citizen journalism itu ya. Nah, sebenarnya apa sih citizen journalism? Nah, citizen journalism atau jurnalisme warga adalah praktik di mana masyarakat awam terlibat dalam kegiatan jurnalistik seperti mengumpulkan, melaporkan, mengedit, menyebarkan informasi kepada publik. Prinsip-prinsip dasar jurnalisme warga umumnya mengacu pada standar jurnalisme profesional ya. Dengan beberapa penyesuaian untuk mempertimbangkan sifat partisipatif dan desentralisasi dari praktik ini. Yang pertama ada akurasi ya. Jelas, jadi prinsip jurnalisme atau citizen journalism ini memerlukan akurasi yang tinggi ya, ketepatan informasi. Yang kedua kelengkapan. Artinya beberapa hal informasi yang mesti disiapkan itu kelengkapannya itu harus bisa terpenuhi ya. 3 transparansi jelas ya, 4 keadilan, 5 kemandirian. Nah, yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini secara kiprah memang dia mandiri ya, tidak punya ikatan dengan suatu lembaga atau suatu organisasi ya. Tapi ini memang dilakukan oleh dia sendiri, melibatkan kru editing videonya lah begitu. Tapi memang saya lihat konsep investigasi ala Kang Deddy Mulyadi ini memang dia lakukan secara mandiri ya. Saya memang sedikit tahu tentang profil beliau. Yang pertama dia mantan pejabat ya. Yang kedua memang tokoh masyarakat. Yang ketiga pendidikannya
mumpuni ya, pendidikannya mumpuni. Yang keenam, partisipasi. Jelas ya, saya lihat dalam kiprah beliau menghadapi peristiwa ini, itu memang ada beberapa keterlibatan ya, ada beberapa pihak yang terlibat dalam eh, ikut serta dalam menginvestigasi kasus atau peristiwa seperti ini ya. Ada beberapa pihak, ada juga dari Peradi, ada juga dari eh, mungkin akademisi atau praktisi ya, itu juga semua terlibat di dalamnya. Nah, apakah dasar hukum dari citizen journalism ini gitu ya. Nah, ini ada beberapa penelitian. Citizen journalism dapat dipayungi undang-undang pers. Nah, jadi dipayungi oleh undang-undang pers selama melakukan kegiatan jurnalistik dan karya yang dihasilkan berdasarkan prinsip etik jurnalisme dan kode etik jurnalisme menurut Asetyadi dan Sumarwan ya, 2019. Menurut Handayani, dalam penelitiannya menyatakan bahwa warga yang menjalankan tugas jurnalistik belum mendapatkan pelindungan hukum. Untuk itu diharapkan akan segera dibuat oleh pemerintah aturan hukum yang melindungi jurnalis warga. Nah, jadi ini dasar hukumnya ya. Dasar hukumnya adalah undang-undang pers selama yang dilakukan oleh warga atau citizen journalism ini mengikuti kaidah-kaidah jurnalisme pada umumnya gitu ya, jurnalisme pada umumnya. Nah, selanjutnya ada konsekuensi dalam melaksanakan citizen journalism ini ya. Yang pertama, memiliki wawasan ya, jelas ya. Karena dengan wawasan yang memadai, seseorang atau pribadi, person yang melakukan citizen journalism mengetahui metodologi ya. Metodologi dalam mendapatkan informasi itu seperti apa? Kan tidak serta-merta mendapatkan informasi itu tidak berdasarkan metodologi. Yang saya ketahui ya, ada beberapa metodologi dalam mendapatkan informasi ya. Ada wawancara, ada survei, dan lain sebagainya. Terus juga dalam memilih metodologi pun juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan ya. Yang kedua, konsekuensi dalam melaksanakan citizen journalism ini memiliki logistik ya, modal dan alat yang memadai. Jadi untuk mendapatkan informasi yang akurat, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif, seseorang itu harus memiliki logistik ya. Logistik itu apa? Bisa kendaraan, ya, bisa modal, alat-alat pendukung untuk melakukan citizen journalism, dan alat yang memadai ya. Minimal ada alat untuk merekam, baik itu rekam gambar, rekam suara, ya, atau audio dan video. Nah, itu ya. Kalau misalkan tidak punya seperti itu, ya catatan. Tapi kan catatan tangan itu sekarang bisa tetap digunakan, tapi kurang relevan ya. Sekarang itu kan beda dengan dulu. Kalau dulu wartawan itu cukup hanya dengan mencatat ya, ada beberapa tulisan-tulisan kode ya untuk wartawan harus cepat menulisnya. Nah, sekarang itu wartawan itu cukup dengan menggunakan recorder itu bisa melakukan liputan. Dengan menggunakan handycam, dengan menggunakan handphone ya, itu sudah cukup bisa dijadikan untuk melaksanakan citizen journalism. Yang ketiga nih, ini memiliki pengaruh ya teman-teman. Jadi saya dulu pernah pengalaman ya menulis artikel. Beberapa kali menulis artikel di koran, saya ditolak ya tulisan. Saya tuh nggak tahu apakah tulisan saya jelek, mungkin iya gitu ya. Atau ada hal-hal lain. Nah, setelah saya coba tanyakan kepada redaktur ya, redaktur di beberapa koran ya di daerah. Nah, katanya
media massa memprioritaskan tulisan-tulisan dari seseorang yang memiliki pengaruh. Dia tokoh masyarakat, tokoh politik, ya, pejabat, tokoh akademis, gitu. Nah, mungkin tujuannya adalah tulisan itu bisa menginfluence, ya, bisa menginfluence alam berpikir masyarakat, sehingga timbul untuk adanya feedback gitu dari tulisan itu. Nah, kejadiannya memang seperti itu ya. Faktanya memang seperti itu ya. Harus memiliki pengaruh. Nah, seorang Kang Deddy Mulyadi, dia seorang mantan pejabat, pendidikan yang memadai, ya, tokoh masyarakat, tokoh budaya juga. Saya kira cukup memiliki pengaruh, ya, cukup memiliki pengaruh. Apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu bisa mempengaruhi berpikir seseorang gitu, bisa mempengaruhi berpikir seseorang. Nah, bagaimana yang lainnya? Ya, saya kira sama aja ya, sama aja kalau memang mempunyai pengaruh. Contoh misalkan pengaruh Presiden Jokowi ya dalam menginstruksikan kepada menterinya itu juga sangat berpengaruh, sangat besar. Tokoh masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar. Terus tokoh agama ya, tokoh budaya, tokoh akademik, guru, kiai dan lain sebagainya itu memiliki pengaruh. Yang selanjutnya memiliki akses. Nah, ini yang Kang Dendi lakukan ya. Beliau ini mantan pejabat, mantan bupati, mantan anggota dewan, dan katanya sekarang juga mau mencalonkan gubernur ya. Saya nggak tahu pastinya seperti apa. Namun ketika dia menemui kendala, atau mungkin begini ya, ketika dia setelah selesai melakukan investigasi, mencari data, mencari informasi, mencari fakta, maka data, fakta, informasi yang sudah dikumpulkan, sudah diramu, ini akan disampaikan kepada siapa gitu. Nah, dalam hal ini Kang Deddy melakukan hal itu kepada beberapa pihak, kepada pengacara, kepada peradi ya, mungkin juga kepada kepolisian, kepada aparat hukum, karena beliau memiliki akses gitu. Jadi kalau misalkan ada masyarakat hari ini merasa diperlakukan tidak adil dalam hukum, merasa mendapatkan diskriminasi hukum, merasa tidak memadai dalam akses hukum, sekarang masyarakat silakanlah cari beberapa pihak yang dianggap memiliki akses ya, memiliki akses jalur yang bisa Anda gunakan untuk memperjuangkan hak-hak Anda dalam hukum. Nah, yang kelima ya, ini rumusan judul konsekuensi dalam melaksanakan citizen journalism ini memang rumusan yang saya lakukan, tapi ini bersifat hipotesis ya. Yang kelima, berorientasi pada penegakan kebenaran dan keadilan bagi semua kalangan. Nah, saya yakin betul ya, Kang Deddy, tapi di awal saya sudah disclaimer bahwa saya bukan marketing politik ya, saya bukan marketing seseorang gitu. Tapi ya harus berorientasi pada penegakan kebenaran. Seseorang yang melakukan citizen journalism itu harus berorientasi pada penegakan kebenaran dan keadilan bagi semua kalangan ya. Kenapa harus kebenaran? Kenapa harus keadilan? Karena itu merupakan tujuan utama kenapa hukum itu diciptakan gitu. Tidak hanya dalam hukum, sebenarnya dalam sosial, dalam pendidikan, dalam setiap aspek kehidupan masyarakat gitu ya. Itu berupaya untuk menanamkan rasa keadilan bagi semua kalangan. Apakah itu polisi, apakah itu jaksa, apakah itu hakim, apakah itu masyarakat biasa,
apakah itu kuli bangunan, apakah itu tukang ojek, tukang beca, tukang roti, dan lain sebagainya, semua orang harus mendapatkan keadilan, ya, harus mendapatkan kebenaran. Jadi jangan jangan merasa bahwa orang yang memiliki akses, orang yang punya kekuasaan, orang yang dekat dengan pejabat gitu ya, orang yang punya segalanya, punya harta, punya tahta, itu mereka bisa membeli hukum, mereka bisa menguasai hukum. Walaupun ya, saya katakan walaupun ya mau disadari ataupun tidak disadari, memang seperti itu potret hukum di kita ya. Maka dari itu ada istilah-istilah hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya memang itu eh, suatu perumpamaan ya atau metafor eh, melihat kondisi hukum saat ini, melihat kondisi penegakan keadilan yang ada di Indonesia. Saya kira itu bukan pendapat saya saja, tapi beberapa informasi yang ada di media massa, beberapa jurnal yang saya baca, beberapa buku yang saya baca, tapi tidak hanya di Indonesia juga ya. Di negara-negara lain pun juga ada sebagian potret-potret hukum di mana hukum belum menjamin pada keadilan bagi semua kalangan.